Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafid Nazwar Setkausar dari Program Studi Hukum Tata Negara semester 5 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang peradilan yang saya kunjungi, yaitu tentang sengketa ahli waris antara anak kandung dengan anak angkat. Di sini anak angkat sebagai penggugat menggugat si keluarganya, anak kandung, karena alasan bahwa anak kandung tersebut mengambil hak waris yang seharusnya dimiliki oleh anak angkat, karena anak angkat tersebut sudah dianggap oleh orang tuanya sebagai anak kandungnya sendiri. Lalu selanjutnya, menurut keterangan ahli, keterangan ahli menjelaskan bahwa anak angkat itu mendapatkan waris jika si orang tua itu memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Di sini juga menjelaskan bahwa hukum waris tersebut terdapat tiga, yaitu pada hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Karena si pihak penggugat dan tergugat ini seorang non-Muslim, maka hukum yang digunakan adalah hukum perdata dan hukum adat. Selanjutnya, saya akan membahas proses dalam peradilan. Proses hukum perdata diawali dengan langkah yang pertama disebut pendaftaran gugatan. Ini adalah momen ketika pihak yang merasa dirugikan, yaitu penggugat, secara resmi mendaftarkan surat tuntutannya ke pengadilan. Setelah gugatan diterima, pengadilan memasuki langkah kedua, yaitu pemanggilan para pihak. Pengadilan akan mengirim surat panggilan resmi atau relas untuk memastikan penggugat dan tergugat hadir di persidangan yang telah ditentukan. Kehadiran para pihak menandai dimulainya langkah ketiga, yaitu sidang pertama. Pada sidang pertama, ini hakim biasanya akan mencoba mendamaikan para pihak. Proses akan dilanjutkan ke tahap wajib, yaitu mediasi. Dalam mediasi, kedua pihak akan dibantu oleh seorang mediator untuk mencari jalan keluar damai tanpa harus berlanjut ke perdebatan hukum yang panjang. Apabila berhasil, kasus selesai dengan akta perdamaian. Namun jika mediasi gagal, persidangan akan dilanjutkan. Proses inti persidangan dimulai pada langkah kelima, yaitu jawab jinawab. Ini adalah fase pertukaran dokumen dan argumen. Dimulai dari gugatan, dijawab dengan jawaban dari si tergugat, disusul replik oleh penggugat, dan diakhiri duplik oleh tergugat. Setelah argumen tertulis rampung, kita masuk akan ke langkah keenam, yaitu pembuktian. Di tahap ini, kedua belah pihak berlomba menyajikan bukti-bukti seperti surat, saksi, ataupun dokumen-dokumen untuk mendukung dalil mereka masing-masing. Setelah semua bukti diperiksa dan disahkan di persidangan, tibalah langkah yang ketujuh, yaitu kesimpulan. Para pihak akan menyerahkan ringkasan tertulis yang memuat seluruh fakta, bukti, dan argumentasinya. Berdasarkan seluruh proses tersebut, majelis hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan pada langkah ke-8. Putusan ini akan mengabulkan atau menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil putusan di pengadilan tingkat pertama, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum pada langkah ke-9, seperti banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung, agar putusan ditinjau kembali. Proses peradilan berakhir pada langkah ke-10, yaitu eksekusi. Eksekusi dilakukan ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan pelaksanaan paksa dari perintah putusan pengadilan jika pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela. Lalu selanjutnya menjelaskan alur prosedur perkara perdata. Proses dimulai ketika hakim membuka sidang pertama. Langkah pertama adalah mengecek kehadiran para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika kedua belah pihak hadir, perkara akan langsung masuk ke tahap mediasi, yang merupakan kewajiban dalam perkara perdata. Hakim akan menunda sidang selama 22 hari untuk memberikan kesempatan mediasi. Selama mediasi, jika tercapai perjanjian perdamaian,
maka hakim akan menguatkannya dan perkara dianggap selesai. Namun, jika mediasi gagal, proses akan berlanjut ke persidangan biasa dengan agenda pembacaan tuntutan dan jawaban. Jika salah satu atau kedua pihak tidak hadir pada sidang pertama, hakim akan menunda dan menentukan tanggal sidang berikutnya. Apabila penggugat tidak hadir lagi, maka gugatan dinyatakan gugur. Meskipun demikian, penggugat masih berhak mengajukan gugatan yang sama sekali lagi. Sebaliknya, jika tergugat yang tidak hadir pada persidangan, pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa kehadirannya, yang dikenal sebagai putusan first take. Dalam pemeriksaan first take, hakim akan menilai apakah gugatan memenuhi syarat formil dan beralasan menurut hukum. Jika gugatan tidak memenuhi syarat atau tidak beralasan, maka putusan first take dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Namun jika gugatan beralasan, maka putusan first take akan mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Jika mediasi gagal atau semua pihak kembali hadir, persidangan akan masuk ke tahap yang lebih substantif. Tahap ini diawali dengan proses saling berbalas dokumen, yaitu replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Setelah proses tersebut selesai, persidangan akan memasuki tahap paling krusial, yaitu pemeriksaan saksi dan bukti. Dalam tahap ini, kedua belah pihak akan mengajukan dan membuktikan dalil-dalil mereka dengan bukti surat, saksi, dan alat bukti lainnya. Setelah semua bukti diperiksa, para pihak menyampaikan kesimpulan akhir mereka kepada hakim. Seluruh rangkaian proses ini kemudian berujung pada tahapan final, yaitu putusan hakim yang menjadi penutup dari perkara perdata di tingkat pengadilan pertama. Sekian penjelasan saya tentang peradilan dan alur-alurnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembahasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.